tapi ini saya melihat dari beberapa masa atau era, dan situasi ini saya pikir perlu kita sesuaikan dengan situasi terkini. Karena dinamika untuk menyampaikan pendapat dewasa ini begitu terbuka, sehingga fasilitasi akan hal tersebut menjadi sebuah keharusan. Ini yang menjadi latar belakang pemikiran saya. Di samping situasi terkini, kalau kita lihat aksi unjuk rasa yang dilakukan di seputaran Patung Kuda atau Medan Merdeka Barat dan di depan DPR, itu sangat merugikan masyarakat lain yang dalam aktivitas kesehariannya ingin suasana Jakarta ini tetap lancar, damai, dan adem. Itu kira-kira Mas Kevin, mengapa saya menyampaikan sebuah pemikiran atau konsep agar kita perlu tempat khusus kita atur sedemikian rupa. Mana yang menjadi kebiasaan, mana yang menjadi tradisi, dan mana yang menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, dalam konteks tempat ini saya pikir ini sesuatu yang bisa kita komunikasikan, bisa kita negosiasikan. Karena dalam menyampaikan hak tentu ada hak-hak orang lain juga yang harus diperhatikan. Apalagi frekuensi, kemudian titik yang harus kita amankan jika dia berada di berbagai titik, itu saya kira tidak efisien. Dengan dia dipusatkan di sebuah tempat, saya kasih contoh misalnya di Monas Barat Daya ini, Monas Barat Daya, saya kira ini akan menjadi lebih efektif, lebih efisien bagi kami sendiri, masyarakat, mahasiswa, teman-teman buruh yang akan melaksanakan unjuk rasa bisa memberitahukan, kemudian objek yang akan dituju bisa kami komunikasikan. Demikian juga dengan pengamanannya, tidak perlu harus dengan kekuatan besar yang kesannya kita buat menjadi sebuah event yang bukan hanya menyampaikan pendapat, bisa juga dengan seni, misalnya dengan lagu, dengan puisi. Kalau dia berada di atas sebuah panggung, saya kira kan akan menjadi sebuah kebebasan yang betul-betul menjadi sebuah karya berpikir yang sesuai dengan iklim demokrasi. Nah, di samping itu juga kita ingin menjadi contoh di dunia. Saya punya mimpi bahwa ketika orang berbicara tentang kebebasan, negara kita kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana kebebasan berpendapat itu difasilitasi oleh negara. Ini yang menjadi buah pemikiran saya. Di samping itu, Mas Kevin, jalan-jalan ini kan akhirnya kemudian menjadi rusak. Fasilitas umum menjadi rusak karena ada tindakan-tindakan yang dari beberapa elemen yang melakukan unjuk rasa, membakar dan sebagainya. Tapi kalau kita taruh di sebuah titik akan jauh lebih baik. Tentu kita harus berbicara dengan Forkopimda. Apalagi kawasan Monas ini kan pemiliknya adalah Pemda DKI. Memang di DKI ini sudah ada sebenarnya Taman Demokrasi yang berada di depan Perpustakaan Nasional. Tapi kembali lagi, tentu teman-teman yang akan menyampaikan unjuk rasa juga ingin dilihat. Nah, ini bisa barangkali keputusan gubernur ini bisa kita komunikasikan kembali. Itu yang pertama dengan pemerintah daerah dan stakeholder di daerah, di Pemda DKI, pengelola Monas. Yang kedua juga tentunya dengan elemen-elemen masyarakat yang sering menyampaikan pendapat. Kemarin dalam kesempatan silaturahmi saya dengan elemen buruh, ormas, dan mahasiswa, ini juga sudah saya sampaikan. Tentunya kita akan duduk bersama masyarakat sipil society untuk membicarakan seperti apa konsep Taman Demokrasi dan ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat ini kita kerjakan di Jakarta. Nah, saya agak sedikit risau dan gundah gitu kalau melihat sedikit-sedikit orang demo harus membakar ban, harus ada mobil tangki yang
disandra gitu ya, kemudian terjadi gesekan dengan kepolisian, aparatur keamanan. Saya kira ini mimpi masa lalu yang tidak perlu kita ulang di era seperti sekarang, karena paradigma pemolisian terhadap unjuk rasa dalam demokratik policing juga ini sudah sedemikian diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kira 6-7 bulan lalu juga saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Gubernur, cuma memang terkendala dengan aturan untuk merubah titik itu. Anda kalau lihat di sisi utara dari Medan Merdeka Selatan ini, di depan Perpustakaan Nasional itu kan ada lapangan kosong. Sebenarnya itu taman demokrasi yang sudah dibuat, namun tidak menjadi menarik. Nah, saya bertanya dengan beberapa elemen yang suka demo, katanya kejauhan. Jadi parkirnya boleh di sana, di IRT, tapi pelaksanaannya di sini. Teman-teman jangan salah kutip ya. Yang saya maksud Monas itu adalah Monas Barat Daya. Ini silang Monas Barat Daya yang ada di belakang Pospol ini. Tinggal kita lihat jumlah masanya berapa. Kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan bariernya ini kan dia knockdown, bisa kita pindahkan. Sorry. Jadi dengan begitu dia akan lebih efektif, dia akan lebih efisien, tidak perlu banyak-banyak polisi. Mindsetnya adalah menyampaikan pendapat. Nanti kementerian atau satuan kerja yang dituju kita hubungi. Misalnya kalau mau ke MK, nanti MK kita panggil datang ke sini, kan di sini ada pospol, ada ruangan kita siapkan. Kalau yang dituju misalnya istana, nanti dari KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini. Jadi itu harapan saya rekan-rekan sekalian, karena bagaimanapun menyampaikan pendapat itu merupakan sebuah hak, tapi di sisi lain kenyamanan warga Jakarta juga menjadi sebuah keniscayaan, sebuah hak juga yang harus diperhatikan. Jadi ya rekan-rekan, untuk lokasi baru ini sudah sempat disampaikan gitu? Saya sudah pernah ngomong sama Pak Gubernur. Nah, mungkin Pak Anies kan sekarang tinggal 1 bulan lagi, mungkin dengan PLT Gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens. Nanti dengan civil society, dengan adik-adik mahasiswa, dengan teman-teman buruh, dengan ormas, saya juga akan undang. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sama kan di depan DPR. Depan DPR itu kan jalan Esparman itu tidak didesain untuk demo. Coba dibayangkan orang yang dari arah timur mau ke barat ketika masanya jumlahnya banyak. Makanya di depan DPR juga saya punya harapan agar di samping Taman Ria itu ada Taman Demokrasi, di situ juga sama. Kita sudah koordinasi dengan Kesekjenan DPR RI, tahun depan insya Allah akan dianggarkan untuk membuat itu, supaya masyarakat juga yang akan demo juga lokasinya nyambung. Mungkin juga fasilitasnya kita akan siapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan tanya saya kalau rakyat, tanya sama rakyat. Kalau dari ini kan situasi dan kondisi dari kepolisian pantauannya aman-aman aja, ini nggak ada apa-apa. Yang merasakan saya itu kasihan aja, saya melihat orang-orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena ada penutupan jalan seperti ini. Jadi itu aja yang menjadi latar belakang pemikiran. Ada orang yang mau berdagang, ada orang sakit, ada orang mau rekreasi, ada orang luar negeri yang mau wisata melihat kondisi ini kok seperti ini gitu. Di mana-mana pun negara demokrasi, saya kira Koping Ho juga banyak kali jilidnya juga, udah nggak apa-apa. Kalau dia berjilid-jilid damai nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum, ya. Jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan humanis.
Cukup ya? Pak Fadil, tadi Cukup. ada polisi basmalah tadi, ada fungsinya untuk apa tadi? Jadi basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu di dalamnya ada nama-nama Allah. Ada 99 Asmaul Husna. Tapi di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 nama itu, pengasih dan penyayang. Jadi dalam konteks itu pasukan basmalah dan pasukan Asmaul Husna itu dikumandangkan itu supaya suasananya menjadi tenang, suasananya menjadi adem. Bahwa polisi mengawal, melayani unjuk rasa ini dengan kasih sayang. Kita tidak berharap terjadi bentrokan, terjadi keributan, terjadi gesekan. Ya, etika, moral, adab sebagai sesama anak bangsa selalu kita jaga. Makasih ya, rekan-rekan sekalian. Sejak kapan sih, Pak? Hah? Sejak kapan Pak dikerjakan ini? Apa karena untuk demo aja? Pak? Sudah lama ini, cuma kita optimalkan kembali. Makasih ya, rekan-rekan semuanya ya. Makasih.